Tengah proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon Kapolri Komjen Tito Karnavian oleh DPR, sudah mulai bergulir wacana siapa Wakapolri yang akan mendampingi Tito. Wacana pun kemudian cepat bergeser pada Komjen Budi Gunawan yang disebut akan meninggalkan jabatan Wakapolri dan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN. Disinilah muncul kemudian polemik. Banyak yang menyebut Komjen BG tetap sebagai Wakapolri, tapi tidak sedikit juga posisi Kepala BIN sebagai posisi yang tepat bagi Komjen BG. Setelah disebut gagal menjadi menteri, gagal menjadi Kapolri, benarkah ini sebuah upaya lanjutan politik balas budi untuk Komjen Budi? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Boni Hargens, akademisi politik UI. Selamat malam. Selamat malam, Boni. Kemudian ada Neta Espani, koordinator Indonesia Police Watch. Selamat malam, Selamat Bung malam. Neta. Saya ke Bung Neta terlebih dahulu, lagi-lagi nama Komjen Budi Gunawan ya, Komjen BG ini kemudian muncul. Tahun lalu santer disebut nama Komjen BG sebagai calon Kapolri. Sekarang tahun ini juga kembali santer sebagai Kepala BIN. Dan ini muncul di tengah-tengah proses fit and proper test terhadap calon Kapolri Tito Karnavian. Apakah ini kemudian sebuah indikasi politik balas budi yang Anda lihat atau tidak? Kita tahan dulu. Sudah siap akan menjawabkan. Tapi kita simak dulu informasi berikut ini. Serta sistem pendukung IT. Langkah berani Presiden Jokowi yang menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri ternyata menyisakan drama baru di pusaran kekuasaan. Jenderal Tito memang dianggap sebagai sosok jalan tengah yang paling bisa diterima oleh publik. Namun pilihan ini diperkirakan akan menimbulkan hambatan baru secara politik untuk Presiden. Meskipun tidak terlihat jelas di publik, gejala resistensi tentu saja muncul dari pendukung utama Budi Gunawan, siapa lagi kalau bukan Megawati Soekarnoputri dan PD Perjuangannya. Selama ini Megawati dan PD Perjuangan memang menjadi pihak yang paling lantang mengusung Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun 2 kali kesempatan pergantian Kapolri, Presiden Jokowi lebih memilih orang lain. Tapi sepertinya kesempatan belum tertutup untuk Jenderal Budi Gunawan. Ramai tersiar kabar Presiden Jokowi akan memberikan jabatan baru sebagai Kepala Badan Intelijen Negara kepada Budi menggantikan Sutioso. Tidak hanya sekedar kabar burung, informasi ini juga sudah didengar dan direspon oleh anggota parlemen. Kebanyakan menyambut rencana bagi-bagi kue Presiden ini. Ada 2 nama yang mencuat untuk menggantikan posisi Budi Gunawan yang juga rumorsnya akan dipromosikan menggantikan Bang Yos pada saatnya menjadi Kepala BIN. Sekali lagi kalau soal merubah posisi di kabinet, mengeluarkan orang, itu adalah 100% prerogatif Presiden. Jadi beberapa menteri yang dikenal dekat dengan Presiden pun tidak bisa memberikan kepastian soal ini. Saya nggak tahu. Kalaupun saya tahu, tidak pada tempatnya saya untuk komentarin itu. Ya. Wacana ini memang menimbulkan keraguan sebagian kalangan mengenai mampu tidaknya perwira tinggi kepolisian memimpin lembaga telik sandi yang dalam sejarah sangat lekat dengan unsur tentara ini. Mantan Kapolri Jenderal Sutanto adalah perwira polisi pertama yang pernah dipercaya menjadi Kepala BIN di era pemerintahan Presiden Yudhoyono. Namun tak sampai 3 tahun jabatan ini ia emban sebelum akhirnya diganti oleh seorang Jenderal TNI Angkatan Darat. Terlepas dari kemampuan dan rencana akomodasi politik ala Jokowi, Badan Intelijen Negara adalah lembaga yang sangat strategis dan tidak boleh dipandang remeh di negeri ini. Peran strategis lembaga yang memasok segala informasi rahasia untuk kepentingan negara ini seyogyanya diberikan kepada seorang profesional, mampu, dan berpengalaman di bidang intelijen. Bukan sekedar tempat menampung jatah kekuasaan atau hadiah untuk menyenangkan hati pihak yang sedang gundah gulana. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Nah, saya kembali dengan pertanyaan saya pertama tadi. Sebelum kita lebih jauh dalam paket tadi sudah dijelaskan begitu lengkap gitu. Tapi saya ingin kembali ke pertanyaan. Ini lagi-lagi muncul nama Komjen Budi Gunawan. Apa sebenarnya yang Anda lihat? Dari IPW bagaimana melihatnya ini? Ya, Indonesia Police Watch lebih melihat bahwa ini adalah bagian dari kompromi atau deal politik antara Presiden Jokowi dengan Megawati maupun dengan Polri khususnya Budi Gunawan. Nah, kenapa? Karena begitu Budi Gunawan nanti menjadi Kepala BIN, bintangnya ditambah 1, jadi bintang 4. Oke. Nah, itu yang kita lihat. Jadi begitu nama Tito Karnavian diserahkan Presiden ke DPR, kita mendapat informasi Budi Gunawan dan orang-orangnya mendukung secara penuh Tito Karnavian.
Nah, artinya apa? Kita melihat bahwa sebelum surat itu dikeluarkan Jokowi ke DPR, sudah terjadi deal antara Jokowi, Megawati maupun Budi Gunawan bahwa Budi Gunawan bersedia masuk ke BIN, menjadi kepala BIN dengan Jadi tidak bintang mengapa 4. tidak menjadi Kapolri lagi begitu, asal ada hal yang lain. Jadi menurut Anda memang ini politik balas budi lagi-lagi? Saya kira bukan politik balas budi, kompromi ya. Kompromi. Karena Budi Gunawan tidak menjadi Kapolri karena ada sesuatu dan lain hal ya, sehingga Jokowi berat menempatkan dia menjadi Kapolri, sehingga dia dikasih mainan baru sebagai kepala BIN. Jadi disitulah saya lihat komprominya, bukan balas budi saya kira. Kompromi ya. Kompromi. Bagaimana Anda melihat ini Bung Boni secara politik? Tapi kan kalau misalnya katakanlah kompromi begitu, bukan balas budi. Beda tipis nggak sih sebenarnya? Ya saya kira politik kan bicara soal keseimbangan. Ya. So ini catur yang harus dimainkan sedemikian rupa supaya kalau di sini ada yang tertutup harus ada yang terbuka di sini. Baik. Nggak ada simbang. Nah kemarin tadi Pak Neta sudah jelaskan bahwa Pak Budi Gunawan memang cukup sulit untuk menjadi Kapolri karena saya kira terkait dengan kontroversi yang memang sudah dibangun sejak Abraham Samad CS membicarakan, mempersoalkannya ke publik. Nah saya kira bukan hanya soal itu. Pemerintah sendiri saya melihat ingin membuat sebuah tradisi baru. Bahwa membenahi sebuah institusi negara harus dimulai dengan memunculkan figur-figur yang bisa mendorong perubahan paradigma ke arah itu. Maka orang muda seperti Tito Karnavian kemudian dipercayakan justru menjadi Kapolri di tengah sekian senior berbintang yang juga memang pantas. Di situ ada Budi Gunawan, Budi Waseso, ada Safrudin, terus ada Dewi Priyatno dan lain-lain. Nah artinya bahwa kita harus melihat dari dimensi tertentu. Jokowi ingin membangun sebuah tradisi politik yang modern, bahwa usia itu bukan menjadi indikator utama untuk seseorang kemudian menjadi pimpinan tertinggi dalam sebuah jabatan politik, tetapi kualitas, integritas, kapabilitasnya, rekam jejak dan sebagainya. Dan kita semua tahu kan Tito luar biasa integritas dan juga kapabilitasnya secara akademik maupun secara manajerial. Nah, Pak Budi Gunawan juga saya kira tidak kurang. Dia ini jenderal polisi yang juga punya pengalaman banyak dan kelihatan kapabilitasnya. Nah, kalau hari ini gagal menjadi Kapolri, saya kira masih banyak ruang di mana dia bisa melayani negara. Dan itulah posisi Pejaten 1 ini menurut saya strategis. Karena meskipun Badan Intelijen Negara ini tidak dibicarakan seheboh menjadi Kapolri, tapi saya kira ini lembaga yang sangat strategis buat negara. Tapi kira-kira mengapa ini kemudian muncul di awal-awal di saat Kapolri pun masih menjalani fit and proper test calon Kapolri? Saya kira ini harus sinergi. Kan Polri itu kan mengurus masalah keamanan domestik. Nah ini harus sinergi karena Badan Intelijen ini soal telik sandi. Ini bicara soal dapur dari informasi rahasia negara. Dan ini berkaitan dengan keamanan negara, luar maupun dalam. Jadi saya kira harus sejalan memang. Bahkan menurut saya pergantian Kapolri dan Kepala BIN kalau memang harus diganti ya harus bersamaan. Karena ini dua institusi yang harus saling mendukung. Apalagi kondisi sekarang menjelang Lebaran. Dan pemerintah tentu saja mengharapkan lembaga-lembaga tinggi negara ini sejalan, satu visi, satu irama. Maka perlu ada loyalitas terhadap presiden sebagai kepala negara. Nah, saya kira pertimbangannya di situ, bukan soal balas budi atau soal bagi-bagi kue, tetapi lebih pada siapa yang lebih dipercaya. Tapi kalau misalnya argumentasi itu, apakah tidak mungkin sejalan, katakanlah Tito memang mendapatkan persetujuan DPR nanti, tidak bisa sejalan dengan kepala BIN yang sekarang? Saya kira ini semua kan ada di tangan presiden. Dengan mekanismenya presiden sudah menilai. Nah ini kita semua tidak mengerti banyak karena ini benar-benar prerogatif presiden untuk bisa menilai apakah kepala BIN berhasil atau tidak, apakah Kapolri selama ini sudah berhasil apa enggak, apakah Panglima TNI dan seterusnya berhasil, dan ini semua ada di lingkaran kepresidenan. Jadi mungkin saja diganti dengan muncul nama Budi Gunawan saya ini. Saya kira intinya bahwa kalaupun Bang Yos kalau mau diganti tentu ada dasar dan tujuan yang baik. Tapi kalau misalnya presiden juga menilai bahwa terlalu dini, ya tentu saja tidak akan terjadi pergantian. Tetapi kita semua tahu Badan Intelijen Negara ini lembaga yang sangat strategis dan sangat kita butuhkan untuk menjamin stabilitas politik, termasuk juga dalam dimensi lain pembangunan politik di negara ini. Jadi dia harus sejalan dengan presidennya sebagai kepala negara. Dia harus juga mendukung program-program pemerintah. Sehingga informasi-informasi yang masuk itu tidak menjebak pemerintah, tapi justru mendukung dan mendorong
pelaksanaan Ini program kemudian pemerintah. memang muncul sebenarnya di masyarakat awam yang melihat, loh ini ada apa kok tiba-tiba sudah akan mengganti kepala BIN? Isunya kan pertama soal calon Kapolri begitu. Ya, orang menjadi bertanya-tanya, apakah memang kemudian Pak Sutioso yang saat ini menjadi kepala BIN dinilai gagal atau bagaimana? Kalau Anda melihat? Saya kira sejak lama kan sudah ada isu reshuffle ya, sejak November kemarin itu. Oh jadi ini pintu masuk reshuffle kemudian? Iya, sudah ada isu reshuffle, kemudian tertunda-tertunda. Dalam isu reshuffle itu kan beberapa menteri akan diganti ya, termasuk kepala BIN disebut-sebut akan diganti. Sepertinya Jokowi bersama dengan itu melihat ketika polisi mau dibenahi, Tito Karnavian masuk ke sana, tentu ada faktor psikologis yang akan mengganggu Tito kalau Wakapolrinya Jauh lebih senior? Jauh lebih senior. Oh, okay. Sehingga mungkin... Jadi ya, itu kembali ke soal kompromi lagi. Dikompromikan. Sehingga dikompromikan bagaimana dikaitkan dengan isu reshuffle, pas gitu ya. BG masuk ke BIN, jadi pas, dipas-paskan gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau pendekatannya itu kita melihat dari sosok Sutioso misalnya, Iya. saya justru melihat prestasinya banyak. Sutioso bagus ya, kita lihat bagaimana dia bisa meredam gejolak GAM baru ya. Iya. Ya, terus kemudian juga Santoso juga responsnya penyelesaiannya Cepat. mengarah ke ke titik terang lah dengan Bang Yos coba terjun, dan juga terakhir sama Dikun yang diambil dari Cina itu. Iya. Saya kira ini langkah-langkah yang cuman memang ini semua tergantung apakah presiden menilai semua prestasi ini cukup atau ada desain besar yang mau dicapai. Misalnya, apakah wajah BIN yang cenderung mendekat ke militer itu mau diubah menjadi BIN yang berwajah sipil. Ya, ya. Kalau misalnya itu yang mau dicapai, artinya bukan karena Bang Yos gagal, tetapi karena memang BIN ingin dipimpin oleh wajah sipil. Ya, kalau dan begitu polisi kemudian, adalah sipil, jadi oke. memang wajar. Dengan tujuan baik itu, lalu bagaimana dengan Ya. pasti membutuhkan kompromi lagi bagi seorang Sutioso sekarang kepala BIN. Loh, saya digeser sekarang saya mau ditempatkan di mana kan begitu? Saya kira sebagai pendukung pemerintah kan Bang Ya. Yos juga bekas ketua umum partai, Ya. tentu saja tunduk pada perintah presiden. Apakah kemudian Bang Yos bisa digeser menjadi menteri dalam reshuffle berikutnya atau yang lain, saya kira semua itu terbuka. Tapi yang pasti bahwa pergantian ini pun kalau terjadi menurut saya bukan karena Sutioso gagal, tetapi karena mungkin ada desain paradigma yang mau dirubah, bahwa BIN bukan lagi berkarakter militer tetapi sipil. Nah mungkin itu yang mau dirubah. Oke, ini yang terkait dengan ini, memang prerogatif presiden. Dengan perspektif yang disampaikan oleh Boni tadi bahwa ada kemungkinan Ya. paradigma BIN ini Ya. tidak lagi militer begitu. Persis. Tapi tidakkah akan menimbulkan kegaduhan menurut Anda, Bung Neta, ketika nanti biasanya dalam tanda kutip ya jatahnya militer misalnya purnawirawan TNI sekarang kemudian diisi. Mungkin dulu pernah ada Pak Sutanto begitu yang menjabat satu Ya kali. sebenarnya kalau kita lihat sejarah BIN itu kan itu sebenarnya lembaga sipil ya. Ya. Zamannya Orde Lama. Jadi itu mengembalikan sipil. ke sana. Mengembalikan hakikatnya. hakikat semula saya kira. Tapi saya lebih melihat gini, sejak BIN dipimpin Pak Sutioso, sinergi dengan kepolisian itu praktis tidak ada. Kalau kata Bung Boni tadi mengatakan soal Aceh, Aceh itu bukan gerakan separatis, tapi kriminal yang kemudian dipolitisasi oleh BIN seolah-olah ini separatis. Berarti ini Anda mau perspektif bahwa kinerja belum maksimal. Belum Pak Sutioso. maksimal. Nah, sehingga ke depan Ya. di mana akan ada event-event besar ya, pemilu, pilkada, memang butuh sinergi antara BIN dan Ya. Polri yang maksimal. Nah, saya kira begitu nanti Ada perspektif butuh sinergi yang bagus antara Polri dan juga BIN dalam konteks untuk pengamanan. Tetapi dari sisi politis juga ada yang Ya. agak khawatir nih. Jangan-jangan ini untuk mengamankan pemerintah dari sisi politik Saya kemudian kira- akan merugikan saya kira ini mereka. kan gitu. kemudian soal sudut pandang nih Mas Ya, Indra. ya. Ya, misalnya tadi soal menilai Sutioso. Mungkin saya melihat Sutioso terlalu dekat sehingga begitu terang. Kalau saya bilang bahwa prestasinya juga banyak harus kita akui. Tetapi Paneta melihatnya dari mungkin sudut pandang yang berbeda. Ya, tapi saya kira nggak apa-apa, ini semua menarik. Tapi yang jelas bahwa pergantian kepala BIN kalau ini harus dilakukan oleh presiden, tentu bukan karena gagal atau berhasilnya seorang Sutioso, tetapi karena ada paradigma tadi yang mau dirubah. Nah, apakah perubahan paradigma ini akan membawa statement ini untuk turbulensi? mencegah kegaduhan ya sebenarnya. Apakah ini akan melahirkan turbulensi seperti pertanyaan Indra? Saya kira setiap keadaan yang stabil selalu melahirkan turbulensi ketika diganggu. Ya. Nah, artinya bahwa ketika badan intelijen diidentikan sebagai privilege-nya teman-teman tentara, terus kemudian sipil masuk, tentu ada yang terganggu. Tapi harus kita ingat juga bahwa badan intelijen negara ini besar justru di tangan sipil. Kader-kader BIN yang di lapangan itu aset-asetnya itu mayoritas sipil, dan ini artinya bahwa kalau hari ini BIN mau dipimpin sipil pun itu sesuatu yang wajar. Nah, cuma nanti kita harus melihat bagaimana pemerintah secara politis menjaga keseimbangan politik Ya. antara tentara, polisi dan
kepemimpinan partai. Oke. Ya, ini yang harusnya. Tapi saya kira Jokowi sangat cerdas di dalam memahami ini, sehingga saya yakin turbulensi kalaupun ada tidak akan fatal. Benarkah demikian? Nah, ini harus saya kemudian agak tanyakan lebih lanjut. Katakanlah TNI Polri bisa tidak ada gejolak misalnya, katakanlah seperti itu. Tapi juga kita nggak tahu jaminannya seperti apa. Tapi dari sisi politik sudah mulai ada komentar sebaiknya Pak Budi Gunawan ini tetap sebagai Wakapolri. Ini sudah datang dari Komisi 3 ini mengatakan itu. Tetap sebagai Wakapolri agar dapat bekerja sama dengan Pak Tito Karnavian karena senior bisa bekerja. Saya rasa Bung Muni, sulit. kita tahan dulu ya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Katakanlah kemudian Komjen Budi Gunawan benar-benar nanti diwacanakan sebagai Kepala BIN. Di situ akan kemudian menggeser nama Sutioso yang saat ini menjabat sebagai Kepala BIN. Benarkah tidak ada kegaduhan? Dari sisi TNI Polri tadi sudah dibahas begitu. Tapi benarkah nanti ini tidak akan berdampak turbulensinya di kepemimpinan partai politik begitu? Karena sudah ada mengatakan bahwa Kepala BIN sebaiknya tetap yang sekarang saja. Saya kira enggak, karena sejauh yang saya lihat dalam 10 tahun terakhir justru banyak sipil yang memainkan peran strategis di BIN, ya, di Pejaten. Nah, Itu real ya? Itu real, ini real. Sipil yang banyak bergerak, sipil ya? yang memainkan peran strategis. Bahwa mungkin belakangan ada penambahan personil, ya banyak teman-teman tentara masuk. Saya kira wajar saja karena Bang Yos tentu akan lebih bisa bekerja sama dengan bekas anak buahnya atau bekas temannya. Itu saya kira normal. Semua orang pasti melakukan itu. Nah, cuman kalau misalnya sekarang Presiden mengharuskan ada pergantian Kepala BIN, saya kira Bang Yos dan timnya juga bukan kelompok yang mau melawan keputusan Presiden. Ini kelompok yang juga betul-betul solid mau membela negara. Artinya dia akan tunduk pada perintah. Makanya saya yakin banget bahwa Bang Yos akan dengan berbesar jiwa akan menerima kenyataan ini. Tapi tentu posisi Sutioso dengan segala potensinya juga akan diberdayakan oleh Presiden. Makanya saya bilang lepas dari Kepala BIN pasti Bang Yos bisa ditaruh di tempat lain. Tapi yang jelas bahwa turbulensi Di itu tempat lain ini sekelas kabinet juga tidak. Nanti kita lihat apa yang Presiden lakukan. Tapi yang jelas bahwa turbulensi dari kelompok Bang Yos tidak akan muncul menurut saya. Karena saya lihat Badan Intelijen ini semua loyal pada konstitusi, pada negara. Artinya kalaupun berbaju hijau, berbaju sipil, atau polisi, semua loyal kepada Pancasila 45. Dan tentu di situ dia akan tunduk pada perintah Presiden. Ya pasti kalau soal itu loyal, tidak mau dianggap makar kan. Tetapi sebenarnya mungkin tidak Anda menilai masih ada turbulensi itu. Oh, sangat besar. Justru begitu muncul. Sangat besar ini. Justru begitu muncul nama BG dari teman-teman TNI sudah siap-siap juga mencalonkan nama lain. Itu wakil yang sekarang dijagokan oleh kalangan TNI. Itu yang saya dengar. Oh, tapi mereka bisa mengusulkan itu. Mungkin bisa mengusulkan itu Saya kira secara peraturan perundangan. usulan kan tetap bisa gitu ya. Tetap bisa. Secara informal Ya, mungkin ya. diusulkan ke presiden gitu ya. Meskipun presiden sudah disebut-sebut menjagokan Budi Gunawan, tapi kan TNI karena merasa punya share di situ, ya, Lapak begitu punya ya. lapak, Sebenarnya ya, dia punya hak juga untuk mengusulkan. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Kenapa kemudian kita berharap Budi Gunawan segera menerima tawaran itu menjadi kepala Tidak BIN. berlama-lama. Tidak berlama-lama, karena kita dapat informasi Budi Gunawan menunggu sampai awal tahun. Kenapa demikian? Nah, karena biar proses masuknya Tito Karnavian ini lancar, dikawal oleh dia sebagai senior. Tapi saya kira biarkan saja Tito Karnavian lepas. Tidak perlu dikawal. Tidak perlu dikawal karena dia punya kemampuan, cukup dipantau dari jarak jauh oleh Budi Gunawan. Sehingga begitu Tito menjadi Kapolri, BG segera bergerak menjadi Apa yang membuat Budi Gunawan ini, saya agak sedikit kembali ke soal calon Kapolri ya. Apa yang membuat sebenarnya kemudian Komjen Budi Gunawan itu ingin mengawal Tito Karnavian? Karena Tito ini kan melewati 6 angkatan. Oke. Oh, jadi secara mengamankan secara internal ya. Iya. Karena di polisi itu ada budaya melawan dengan diam. Jadi ketika gerakan melawan dengan diam ini berjalan, apapun yang diprogramkan Tito ini akan mentah semua gitu ya. Ini mengerikan juga dong. Berarti berseberangan dengan apa yang disampaikan Kapolri saat ini bahwa tidak ada gejolak di internal. Secara retorika, secara di bibir memang tidak ada gejolak. Tapi
keresahan dari 6 angkatan tadi, 6 angkatan 100 jenderal nih. Itu mencapai 100 jenderal. Ada 100 jenderal ya yang dilewati oleh Tito. Ini kan suatu resistensi yang luar biasa. Budi Gunawan melihat Tito perlu dikawal secara maksimal. Sebab itu dia merencanakan sampai Januari baru dia masuk ke BIN. Tapi kita mendesak segera. Karena bukan apa-apa. Dalam waktu yang begitu lama itu berbagai hal bisa terjadi dan manuver-manuver akan muncul. Bukan mustahil. Makin gaduh. Betul. Akan gaduh dan bukan mustahil. Kalau terlalu berlama-lama, Budi Gunawan pun akan gagal menjadi kepala BIN. Itu, kalau dia terlalu berlama-lama. Saya melihatnya kalau kita tidak membaca ini dari dimensi politik, ini kan kelihatannya memang kita membaca dari kenyataan kemungkinan ada politisasi ya. Saya justru melihat bahwa Tito ini figur yang diterima oleh semua kelompok di dalam institusi kepolisian, senior dan junior. Karena apa? Satu, dia punya kecerdasan yang semua orang akui. Dia punya integritas yang semua orang akui. Cuma memang mengejutkan ketika dia menjadi Kapolri. Karena semua orang bangga dengan dia tetapi tidak pernah memimpikan dia menjadi Kapolri. Nah, di saat ini maksudnya di saat ini. Nah, begitu dia jadi saya kira resistensi juga meskipun diam-diam tetapi belum radikal, belum menjadi sebuah gerakan yang serius. Dan tadi malam saya bicara dengan Pak Boy Rafli yang Kepala Humas Polri. Dia meyakinkan saya bahwa memang figur Tito ini diterima semua kalangan, bahwa resistensi itu tidak akan muncul serius. Meyakinkan itu dalam bentuk retorika formal atau memang obrolan antar kolega? Saya mungkin tidak bisa menafsir lebih jauh karena ini pembicaraan sebagai sahabat. Dan saya melihat di situ ada kebenaran bahwa memang Polri suka nggak suka harus menerima figur Tito karena ini perintah presiden. Yang kedua bahwa Tito sendiri bukan figur yang kontroversial. Yang ketiga, cukup banyak juga senior yang mau membantu Tito. Nah, artinya bahwa sekarang yang paling penting adalah siapa wakil kepala polisi. Maka di situ ada muncul nama misalnya Safrudin, muncul juga nama misalnya Lutfi dan sebagainya. Tapi saya kira tergantung. Kalau presiden mau total ini untuk perubahan paradigma kepolisian, tentu dia ngambil yang juga muda. Atau setidaknya kalaupun seniornya Tito, tapi tidak lebih jauh dari, tidak sejauh 6 tahun, 5 tahun, tapi mungkin 1-2 tahun. Nah, maka di situ Safrudin bisa menjadi wakilnya Pak Tito. Ini kan menjadi kombinasi yang menarik. Atau Pak Lutfi. Jaraknya tidak terlalu jauh ya? Tidak terlalu jauh. Saya kira itu ya. Dan soal Pak BG, justru kalau lama ini proses politik kan dinamis. Nah, justru bisa muncul lagi spekulasi-spekulasi lain yang juga akan justru merugikan kelompok politik yang menghendaki Budi Gunawan menjadi kepala BIN misalnya. Sehingga proses ini harusnya direspons secara tepat dan cepat ya. Sehingga kalau misalnya presiden mengharapkan ada pergantian kepala BIN dan juga kepolisian secara bersamaan, saya kira itu harus diterima sebagai perintah yang tentu baik untuk menjamin Lebaran ini akan berjalan dengan baik, lalu proses politik ke depan akan berjalan dengan baik. Secara peraturan perundangan itu jabatan kepala BIN itu bisa sampai berapa lama sih sebenarnya? Sebetulnya kan itu 5 tahun. Kalau kita Kapolri kan kita lihat ada usia pensiun 58. Sekali lagi karena ini hak prerogatif presiden, anytime dia bisa diganti oleh presiden karena dia bertanggung jawab. Sama dengan Kapolri. Anytime dia bisa diganti oleh presiden. Nah, artinya bahwa aturan baku berapa tahun masa jabatannya itu menurut saya tidak menjadi patokan kemudian itu, Mas Indra. Nah, ini karena sekarang ada khawatiran gini, saya coba untuk menangkap ada yang dari sisi yang khawatir gitu ya. Ini perlu dikonfirmasi juga. Ketika misalnya Tito bisa menjabat Kapolri sekarang usia 51. Kemudian bisa katakanlah tetap dipertahankan sampai usia pensiunnya 58, artinya 7 tahun di situ. Nah, kalau juga kepala BIN sampai 5 tahun, artinya melewati juga 2019. Ini yang dikhawatirkan oleh pesaing-pesaing politik Presiden Jokowi pesaing-pesaing politik pemerintahan saat ini begitu. Ketika kemudian jabatan Kapolri sudah disetting dari sekarang sebagai orang yang akan mengamankannya, begitu juga kepala BIN yang punya peran penting begitu. Kalau misalnya nanti ada kekhawatiran diselewengkan. Itu wajar, Indra. Setiap pemerintahan hanya mungkin berjalan dengan baik ketika ada stabilitas. Dan stabilitas itu bukan sesuatu yang given atau out of blue, tetapi sesuatu yang didesain. Dan saya kira semua pemerintahan di dunia ini akan merancang sebuah ekosistem politik yang stabil dan berimbang dan safe, di mana pemerintah bisa menjalankan program-programnya tanpa muncul gangguan-gangguan serius. Jadi kalau misalnya ada pembacaan konspiratif mengatakan untuk bahwa pemilu 2019 kepala Polri Tito diambil untuk mengamankan pemilu 2019 atau kepala BIN BG untuk mengamankan 2019 dan seterusnya, pertanyaan saya adalah apakah ada yang salah dengan itu? Kalau itu benar.
Tapi saya kira kalaupun kita mengatakan itu benar, tetap saja itu sebuah spekulasi, sebuah kecurigaan juga. Karena tidak akan pernah ada sebuah penjelasan formal tentang itu. Tapi saya kira dalam politik itu juga sesuatu yang wajar. Karena pemerintah harus berjalan. Program-program ini harus berjalan. Rakyat harus diselamatkan. Maka butuh stabilitas. Untuk menjaga stabilitas, kepala polisi, kepala tentara, intelijen dari harus sudut pandang orang yang itu satu jalan. sangat benar, tidak ada yang salah seperti yang disebutkan. Tapi kemudian kalau dari sudut pandang lain, misalnya Nah, disitulah permainan politik kan berjalan, sehingga proses ini tidak pernah mulus. Karena memang orang-orang ini berbicara dengan sebuah desain kepentingan besar di jangka panjang. Orang berpikir dengan kacamata 2019. Nah, ini yang bikin rumit kan, sehingga sudon ya. Nah, itu Saya kira itu realistis. Realistis, bagaimana? Kalau pendapat Bung Neta gimana? Iya, jadi kenapa muncul kekhawatiran dari banyak pihak bahwa BG akan menjadi kepala BIN? Orang-orang berpikiran bahwa ini adalah satu persiapan untuk mengamankan PDI supaya menang. PDIP menang di 2000. Mengamankan ini mungkin dalam tanda kutip untuk kepentingan partai tertentu begitu ya. Itu kita sebutlah PDIP lah, udah pasti gitu ya PDIP. Gitu. Jadi itu khawatir karena labelingnya BG itu kan udah jelas, labelingnya Megawati PDIP. Ini kekhawatiran banyak pihak. Kenapa kemudian dari berbagai kelompok juga mempersiapkan calon lain, gitu ya, selain BG, gitu ya. Jadi resistensinya tuh dua, satu kekuatan politik, partai politik ya, yang kedua kalangan TNI yang merasa ini lapaknya dia mau diambil alih oleh sipil gitu ya. Jadi di tengah dua tarik menarik inilah saya kira Jokowi harus segera mendesak BG segera lantik BG menjadi kepala BIN. Biarkan Tito mengurusi Polri dan siapkan BG mengurusi BIN. Jadi ini soal momentum, Bu? Iya, momentum. Jangan sampai. Tapi kan ini masih wacana, belum keluar langsung dari pernyataan presiden atau paling tidak dari lingkaran istana. Ini kan masih kemudian baru dimunculkan oleh paling tidak Komisi 3. Ya, indikasinya sudah kelihatan ya. Ketika BG mau menerima dan mendukung Tito Karnavian, itu indikasinya sangat besar bahwa dia sudah dijanjikan dan dipersiapkan menjadi kepala BIN dengan pangkat bintang 4. Kalau tidak, pasti tidak akan ada dukungan seperti ini gitu. Itu indikasinya dari situ. Meskipun secara eksplisit Jokowi belum mengatakan atau istana belum mengatakan BG akan menjadi kepala BIN. Satu sisi mengatakan seuzon, satu sisi realistis ini seperti ini. Tapi gini, menurut saya itu semua realistis ya. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu. Kita nanti juga akan ulas seperti apa secara kapabilitas seorang Budi Gunawan jika nanti memang benar menempati posisi sebagai Kepala Badan Telik Sandi atau artinya Kepala Badan Intelijen Negara. Kami akan segera kembali mengulasnya saat lagi di CNN Indonesia Prime News. Benarkah memang kemudian ini hanya sebuah seuzon untuk pikiran buruk sangka begitu ya? Kalau dalam bahasa Indonesia pikiran buruk sangka dengan adanya kondisi seperti ini. Tadi Anda mencoba menjelaskan. Lebih baik mungkin dijelaskan di sekarang, jangan bilang baik nanti kemudian di beberapa bulan kemudian ada kegaduhan, TNI tidak suka lah dengan kepala BIN kalau misalnya memang Pak Budi Gunawan yang ada di situ. Saya sendiri sih tidak terlalu banyak cemas dengan tentara. Kenapa nggak cemas? Karena tentara kita bukan tentara pretorian murni, tentara yang suka kudeta atau tentara yang mau merebut politik secara agresif, bukan. Tentara kita puluhan tahun menguasai politik itu karena didorong, dipaksakan oleh sipil dan diberi ruang sejak kekuasaan Soeharto. Dan mulai zaman Bung Karno memang tentara mulai dilibatkan. Di cikal bakal Golkar muncul itu kan. Ketika negara ingin membuat sebuah interest group yang bernama Golkar, di situ tentara punya peran. Dan kemudian di masa Orde Baru justru menjadi kebablasan. Tapi artinya bahwa tentara tidak punya karakter dasar untuk melakukan pemberontakan politik. Kalau melawan dengan diam dengan istilah Bung Neta Pane tadi gimana? Nah, kalau melawan diam-diam ini kan kemudian kita bicara soal bagaimana manajemen politik. Artinya ancamannya bukan tentara. Soal kemampuan manajemen politik. Tentara sendiri menurut saya sangat akomodatif. Ketika ada kompromi, ketika di situ ada dialog, ketika di situ ada saling pengertian, semua akan aman. Dan hal yang sama terjadi dengan polisi. Makanya saya bilang pergantian kepala BIN pun tidak akan melahirkan turbulensi yang serius. Karena kalaupun sipil yang menjadi kepala BIN, polisi yang menjadi kepala BIN, saya kira jatah dari tentara juga tidak akan dikurangi. Karena peran tentara sangat dibutuhkan di dalam lembaga intelijen ini. Terutama ketika kita bicara soal sentuhan luar negeri.
kita bicara soal tugas-tugas kerahasiaan yang udah di luar batas negara. Nah artinya kalaupun pergantian kepala BIN, tidak berarti Mas Indra, semua gerbong institusi ini dipindahkan. Tentara semua diusir, terus kemudian polisi semua masuk. Enggak dong, ini kan hanya pada lapis atas. Dan di bawah ini komposisinya tetap tidak berubah. Sehingga saya bilang tidak akan berpengaruh banyak. Oke, dari sisi TNI. Persis. Tapi kalau dari sisi yang kemudian beberapa partai politik yang katakanlah nanti pilkada. Nah, justru yang bahaya itu partai politiknya. Karena hitungan dia itu politik praktis di setiap pemilu. Nah, ini yang kemudian memakai jubah dari institusi-institusi yang ada ini. Apakah pakai jubah polisi atau tentara. Yang bermain sebetulnya itulah teman-teman partai. Karena ada kecemasan kalah dan menang di pemilu berikutnya. Tidak hanya pemilu, misalnya pilkada serentak, katakanlah seperti ini posisi. Sama persis. Jadi saya kira, tapi Pak Neta, saya sendiri melihat hampir tidak ada satupun figur yang murni berafiliasi hanya dengan satu partai. Semua pasti berafiliasi dengan banyak kelompok. Pak BG juga dekat dengan partai lain, bukan hanya dengan Bu Mega. Tito juga bukan hanya dekat dengan Pak Taufik Kemas, tapi dekat juga sama Surya Paloh. Indikasinya adalah ketika dekat juga sama partai lain. Ya, tapi saya coba melihat ya dari sisi lain, ketika Jenderal Polisi memimpin BIN, Pak Sutanto, itu hanya beberapa waktu ya, itu banyak sekali kendala yang dia hadapi. Contohnya? Ya, gerakan-gerakan dia ini seperti tidak mendapat support yang full gitu ya, sehingga banyak sekali kebobolan di era dia itu ya, aksi teror ya di mana-mana sih, itu ya. Jadi artinya ketika berpengaruh pada kinerja dan kondisi stabilitas itu sendiri kan kemudian. Iya, itu tadi perlawanan dengan diam tadi. Memang figur BG ini sangat beda dengan Sutanto. BG itu dia bergaul ke partai politik, ke kalangan militer, termasuk petinggi-petinggi militer. Tapi ketika posisi kepala BIN, apakah menjamin kemudian itu? Kalau ini Mas Neta, kalau kita lebih jujur lagi membuka ke dalam, sebetulnya yang kita lupa bahwa Badan Intelijen Negara punya kulturnya sendiri yang tidak bisa dibaca dengan kultur tentara atau kultur polisi atau kultur sipil biasa. Tapi harus dibaca dengan kekhasan BIN sebagai sebuah institusi. Dia punya budaya tersendiri. Nah, saya kira bukan hanya ketika Pak Sutanto menjadi kepala BIN itu muncul gangguan-gangguan. Bang Yos ketika pertama menjadi kepala BIN kemarin juga ada gangguan. Nah, artinya bahwa tentu yang mengganggu bukan tentara, bukan polisi, bukan sopir biasa. Tetapi tentu entah siapalah. Tetapi bahwa kita harus hargai ada kultur tersendiri di BIN. Nah, maka siapapun menjadi kepala BIN harus belajar dan berani menghargai kultur ini. Mulai dari soal jenjang karir, pembagian peran. Itu terus kemudian harus jadi bukan soal TNI, Polri. Bukan soal TNI, Polri, tapi soal jenjang karir. Jadi seseorang ketika dia membantu negara masuk menjadi anggota apakah organik atau non-organik di Badan Intelijen, dia harus tahu bahwa karirnya bisa naik. Nah, saya kira kultur ini yang harus dihargai oleh siapapun kepala BIN. Nah, dengan begitu institusi menjadi solid. Sehingga bukan soal dia polisi atau tentara, siapapun yang mimpin, saya kira BIN akan solid. Jadi masalah lokal di dalam kultur institusi. internal dari BIN. Ya, ini yang harus kita selidiki. Nah, ini harus dihargai. Setuju Anda? Hanya soal kultur internal sebenarnya? Ya, memang semua institusi kan ada kultur ya. Polisi juga punya kultur. Iya, benar. Tapi kan ketika, katakan Sutanto atau BG baru menduduki di situ, dia sedang belajar memahami kultur di situ ya. Kemudian informasinya bobol karena tidak diberikan akses. Banyak informasi yang bobol. Sutioso sendiri sebagai bekas jenderal tentara kan banyak sekali kebobolan informasi yang dulu zaman-zaman dulu baru dikasih sekarang, sehingga banyak sekali diketahui kalangan intelijen. Semua dikun baru ditangkap sekarang. Itu jadi termasuk Santoso itu kan sampai sekarang tidak kunjung tertangkap. Itu juga kelemahan dari BIN juga, selain kelemahan Polri dan TNI ya. Masa untuk menangkap Santoso dikerahkan 3.000 pasukan tapi sekian bulan tidak tertangkap. Ini kan satu kelemahan dari Badan Intelijen. Jadi saya kira sebelum saya lupa Pendeta, mohon maaf, sebelum saya lupa, saya nggak tahu ya, itu saya bilang kembali lagi, ini soal sudut pandang dan jarak dekat kita melihat. Saya kira kalau kita mengatakan ini kegagalan BIN, itu kemudian menjadi kesimpulan yang melompat. Karena sebetulnya dalam kenyataannya, BIN ini bukan tidak profesional, bukan tidak mampu. Tetapi ada garis koordinasi kerja yang hari ini masih harus ditata lagi. Misalnya, soal laporan dari daerah ke pusat, itu harus lapor dulu ke pimpinan TNI. Melapor dulu ke BAIS misalnya. Nah, pola organisasi macam ini yang harus dirubah supaya nanti tidak mencelakakan institusi tertentu. Saya kira kalau model komunikasi atau laporan-laporan informasi ini dibenahi, kelihatan bahwa BIN itu bisa lebih hebat dari yang kelihatan. Begitu juga BAIS,
kalau diberi ruangnya dan dihargai dan dimaksimalkan perannya di situ akan jauh lebih hebat. Nah ini kan soal masih tumpang tindih dan ini warisan masa lalu Mas Indra. Jadi masih ada nuansa tadi benar, nuansa militer di BIN, tapi itu sebetulnya bukan hanya nuansa, ada garis kerja yang masih berinterseksi di situ, ada irisan. Nah ini yang harus dibenahi memang oleh kepala BIN baru ke depan. Baik. Sekarang kita coba bicara sedikit kapabilitas begitu ya, karena IPW mungkin dari Police Watch mencatat track record seorang Komjen Budi Gunawan. Dari catatan Anda sendiri untuk urusan intelijen ini, apakah memang ia mampu kemudian Komjen Budi Gunawan ini? Memang secara eksplisit Budi Gunawan tidak pernah menduduki posisi intelijen di kepolisian ya. Tapi prinsip dari intelijen itu adalah membangun jaringan, membangun informasi, membangun perkawanan. Budi Gunawan sangat kuat di situ. Satu-satunya figur di negara ini yang bisa mempersatukan koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih itu cuma Budi Gunawan. Itu fakta gitu ya. Yang lain sehingga perlulah kemudian politik balas budi. Sekuat apapun tokoh politik tidak mampu mempersatukan itu gitu ya. Tapi Budi Gunawan sebagai figur kepolisian dia mampu. Ini satu cikal bakal bahwa dia punya jaringan yang sangat kapabel dan ini sangat dibutuhkan di BIN gitu ya. Karena di BIN itu kan cuma mengorganisir, menghimpun informasi-informasi, kemudian memberikannya ke kepolisian untuk dalam negeri dan TNI untuk pertahanan. Saya kira dia punya kualitas dan kapabilitas itu. Jadi sangat tepat kalau Budi Gunawan ditempatkan di situ. Dan kita berharap dia segera menerima, jangan berlama-lama lagi. Tunjukkan bahwa tawarannya belum ada. Saya kira sudah ada ya. Meskipun tidak terbuka, pasti sudah ada deal antara Megawati, Jokowi dan Budi Gunawan. Saya kira pasti sudah ada deal itu gitu ya. Nah, disinilah dia ambil segera, dia buktikan. Kemudian ya seperti kata Bung Boni tadi, perannya BIN ini harus diperluas lagi. Jangan seperti sekarang sehingga yang muncul adalah intel-intel Melayu. Ketika orang menjadi anggota BIN, dia publikasikan. Dipublikasikan. Ini kan konyol gitu. Jadi itu harusnya benar-benar rahasia gitu. Tapi informasinya A1 gitu ya. Yang dia berikan ke kepolisian, ke TNI, ke negara. Bukan informasi rekayasa. Karena gini, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah dari sektor intelijen ya. Betapa banyaknya narkoba masuk ke kita dari luar. Malaysia, bukan luar. Saya katakan Malaysia. Kenapa itu dibiarkan oleh Malaysia ke Indonesia gitu ya? Ini kan ada kita melihat perang intelijen, tapi BIN tidak berperan apa-apa di situ, malah ngurusi kriminal di Aceh yang dikatakan ini gerakan Aceh Merdeka, gitu ya. Kenapa kok BIN tidak punya responsif terhadap manuver narkoba ini gitu ya? Ini sebetulnya ada tumpang tindih tugas di lapangan. Kan di kepolisian juga punya juga BNPT. Dia punya intelijen juga. Dia punya polisi juga punya. Terus BIN. Jadi BAIS juga punya. Saya kira dalam hal seperti ini memang yang menjadi solusi adalah aturannya harus dibenahi lagi. Soal pembagian peran dari institusi-institusi ini dalam melaksanakan tugas. Sama halnya misalnya kemarin ketika bicara pembebasan sandera di Filipina. Kebetulan saya ikuti betul prosesnya. Ini kan yang berperan besar sekali di awal itu adalah justru BAIS, BIN, dan tentara yang tidak masuk di anggota ini. Non-organik. Non-organik. Artinya bahwa peran mereka ini begitu besar, sebagaimana mendesain sampai pada pembebasan. Bahwa ada sentuhan politik di ujung. Tapi kan seolah-olah yang berhasil ini Menteri Luar Negeri. Padahal bukan. Nah artinya bahwa kalau misalnya koordinasi dan pembagian peran itu jelas, kesuksesan macam ini bisa terjadi di banyak kasus. Karena aset kita, potensi petugas kita ini luar biasa. Baik. Sekarang sorry, saya potong. Makanya saya bilang, Pak BG menjadi Kapolri atau siapapun pasti berhasil asal dua hal. Satu, jaringan tadi yang Pak Neta bilang. Yang kedua, menghargai, mengerti dan memahami budaya internal Badan Intelijen Negara. Artinya mulai memahami cara kerjanya, menghormati personal-personal di dalam dan seterusnya. Saya kira itu yang penting. Baik, sepanjang segmen, bahkan 3 segmen tadi kita mengulas seolah-olah sekarang Pak BG sudah jadi kepala BIN ya. Katakanlah begini, kalau lihat track recordnya kemudian ketika mau diusulkan menteri gagal, kemudian ketika mau menjadi Kapolri tinggal di ujung mendapat persetujuan DPR, kemudian akhirnya tidak dilantik juga oleh Presiden. Katakanlah yang sekarang ini upaya tawaran menjadi kepala BIN ini kemudian karena faktor dinamika politik kemudian akhirnya gagal juga gitu. Akan muncul kegeraman dari satu partai tertentu tidak yang kemudian muncul menjadi kegaduhan yang lebih besar atau bagaimana? Ketika dia
Budi Gunawan tuh seingat saya 3 kali ditawarkan menjadi menteri ya. Ya. Mulai dari Mensesnek, kemudian Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur negara. Itu dia tolak semua dan saya dialog. Oh, dia yang nolak tuh, bukan Iya. karena gagal. Bukan, dia yang nolak. Dia dialog. Bukan karena stabilo merah dari Bukan. KPK satu. Dia yang nolak karena dia berkeinginan tetap menjadi polisi, menjadi Oke. aparat keamanan. Ya. Meskipun tanpa posisi apapun di Polri, dia tetap akan di Polri. Dia itu tekadnya dia. Tapi ketika ada tawaran menjadi kepala BIN, ini kan masih kaitan dengan aparatur keamanan ya. Nah, sehingga itu dia terima. Oke, Dan dia iya, terima. Sehingga dia istilahnya merelakan tanda kutip Tito meluncur bebas dan Ya. dikawal oleh orang-orangnya dia. Nah, jadi ini satu satu deal atau satu kompromi yang luar biasa Baik, yang muncul dari BG. Karena di Polri tidak mampu menjadi nomor satunya, kemudian Bukan ya boleh dikatakan gitu ya, boleh dikatakan gitu. Tapi Indra nakal. ketika dia menerima ini satu kompromi yang luar biasa dari seorang BG. Baik, Nah, oke. jadi kalau kemudian dia gagal lagi di BIN, pasti saya kira ada kemarahan besar, terutama bukan dari BG saya kira, mungkin Siapa ini dari ya penguasa partai PDIP saya kira ya. yang akan marah. Karena sudah ada deal. Baik, Sudah oke. ada deal. Makanya saya kira harus segera direalisasikan, jangan tunggu berlama-lama, jangan sampai pihak-pihak lain bermanuver menggagalkan BG lagi. Saya kira. Kalau ada kegagalan terakhir, Bung. Dan di tengah isu pergantian kepala BIN, saya kira yang penting juga adalah satu soal wewenang BIN juga perlu dipikirkan untuk diperluas sehingga nanti ada efisiensi dan efektivitas. Karena ada beberapa baik. lembaga yang memainkan peran BIN, tetapi sebetulnya bukan BIN. Nah, sehingga tidak ada koordinasi dan sehingga agak melebar. Nah, terus yang kedua, ini perlu kiprah dari BIN dan personil-personil juga perlu dihargai. Artinya di dalam badan intelijen juga mesti jelas ada jenjang karir, ada punishment and reward ya. Jadi sistem yang jelas lah sehingga orang itu bekerja Kultur internal tadi yang Anda bilang tadi ya. Oke. sehingga orang-orang ini bekerja serius dan saya yakin siapapun yang memimpin BIN kemudian pasti sukses ini institusi. Oke, kita lihat nanti seperti apa, memang apakah benar wacana yang kita bicarakan malam hari ini benar-benar terjadi atau tidak. Kita lihat perkembangan nanti. Terima kasih Bung Boni Argen, terima kasih Bung Neta Pane telah bergabung di CNN Indonesia Prime News malam ini.